lakukan kan begitu. Harus semangat harus juga. Halo sahabat podcast dimanapun kalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri jumadin wa ala alihi washabihi amin. Amma ba'du. Dan untuk teman-teman, kembali lagi di podcast. Untuk kali ini kita membahas tentang Maulidan, yang mana Maulidan ini dengan tema cinta kepada Nabi. Dan alhamdulillah untuk sahabat podcast dimanapun kalian berada, perkenalkan, nama saya Arifin. Di sini saya sebagai host dan yang memimpin untuk acara kali ini. Dan perkenalkan untuk narasumber kita nih yang sangat luar biasa, yang di sebelah kiri kita itu adalah Pak Ustadz Datri Nurmansa SPDI. Beliau guru pendidikan agama Islam di SMK Darmawan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Alhamdulillah. Gimana Pak kabar untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah, Masya Allah. Sangat luar biasa ya Pak untuk hari ini. Alhamdulillah. Dan, Semangat. dan untuk di sebelah kanan saya adalah Bu Ustadzah Siti Warko SPD. Halo Ibu, selamat siang. Siang. Gimana Bu kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai acara kali ini, alangkah kita doakan dulu nih kepada guru-guru kita tercinta. Semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, yang untuk teman-teman podcast dimanapun kalian berada, untuk bulan kali ini adalah bulan Maulid, yang mana pasti ada perayaan-perayaannya. Nah, mungkin jadi booming Pak untuk ini pertanyaan-pertanyaan apa sih itu Pak Maulid menurut Bapak? Masih booming untuk para remaja ini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ustadzah Siti Warko SPD, yang saya hormati juga selaku host pengatur acara yaitu adalah Kang Arifin, yang mudah-mudahan pada kesempatan hari ini Allah memberkahi kita semua. Allah membukakan ilmu terhadap kita semua. Allah menjalankan diri kita sampai sempat hadir di sini dengan nikmatnya yang luar biasa, yaitu dalam nikmat sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah wa syukur ni'amillah, mohon izin saya yang doif ini ya, kalau kata santri mah hitung-hitung diajar nangtung, tapi dia etang-etang diajar capetang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa berbicara pada kesempatan ini. Kalau misalkan saya disebut bisa, waduh jauh sekali, karena kalau misalkan orang yang menyampaikan itu adalah bisa dan juga terbiasa, dan saya mah sudah tidak bisa juga tidak terbiasa. Masya Allah. Tawadu bisa. Tawadu ya. Mudah-mudahanlah kesempatan hari ini saya diberikan izinnya oleh Allah untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Kang Arifin. Dan kalau misalkan ilmu mah Masya Allah jauh ya dari saya mah, ilmu saya mah seperti apa. Kalau ilmu Kang Arifin lebih jauh dari saya, ilmu saja lebih jauh dari saya, luar biasa. Oke, tadi ada pertanyaan, apa sih itu Maulid kan gitu. Nah, itu selalu bertanya, apa sih itu Maulid? Kenapa kita mengadakan Maulid kan gitu? Maulid itu adalah dimana peristiwa atau proses terjadinya suatu kelahiran baginda besar kita, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi pada dasarnya Maulid itu adalah peristiwanya. Semua ulama sepakat bahwa itu adalah peristiwa dilahirkan, ya, dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Kalau di kita di penanggalan Jawa itu disebut bulan Mulud. Nah, kalau misalkan di bulan Hijriah mah Rabiul Awal, kalau di Jawa mah disebut Mulud, yaitu adalah orang yang dilahirkannya, yaitu adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah proses peristiwa di mana lahirnya seorang pelopor alam, seorang motivator besar, seorang yang merubah peradaban zaman, yang akhirnya
namanya itu selalu dikenang, selalu dicintai, bahkan selalu dirindukan oleh kita. Masya Allah, kita sudah pernah ketemu belum sama kanjeng Nabi? Belum, tapi namanya beliau luar biasa dicintainya. Bahkan Nabi yang istilahnya sudah tiada, tapi tetap namanya disebut-sebut, ya Nabi Muhammad. Nah, beda cintanya terhadap Nabi Muhammad, bahkan namanya juga disebut sebelum lahirnya. Saking mulianya, Pak. Saking mulianya, makanya kalau misalkan kita merayakan atau lahirnya Nabi Muhammad ini, ya luar biasa, berarti kita cinta, menyerupai cintanya terhadap Rasulullah ini luar biasa. Man ahabbani kana ma'al fil jannah, luar biasa. Barang siapa yang cinta terhadapku, maka akan bersamaku di surga. Masya Allah. Makanya kita di hari ini memperingati Nabi itu bukti cinta kita terhadap Nabi. Luar biasa. Kita berarti hari ini Maulid intinya peristiwa lahirnya Nabi Muhammad yang sedang kita peringati. Kita sedang mengenang jasa beliau, kita sedang mengenang peristiwa di mana Rasulullah dilahirkan. Masya Allah. Dengan mendengar kelahiran Nabi aja kita Waduh, bahagia ya Pak Bahagia, ya. Masya Allah. bahagia sekali. Bahkan ya Bu ya, katanya Abu Lahab gitu ya. Abu Lahab ini kan pamannya Rasul yang Oh iya, sangat paman benci Rasul. Rasul. Tapi ketika lahirnya Rasul, dia bersedekah. Jadi dia setiap hari Senin gitu ya, pokoknya mah di akhirat itu tidak disiksa. Jadi sih. Luar biasanya gitu ya, karena cintanya cinta terhadap lahirnya Nabi Muhammad. Bukti cintanya dengan cara sedekah dan Dengan sebagainya. sedekah, walaupun beliau itu benci gitu ya. Benci paman Rasulullah yang salah satunya Abu Jahal, Abu Lahab kan gitu ya, itu yang membenci Rasulullah. Apalagi kalau misalnya ada menggosok di senjata banyak kan gitu. Nah ya itu begitulah Kang Arifin, peristiwa lahirnya Nabi. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Nah, ini untuk mulai dulu, apa sih Bu keutamaan ini untuk perayaan Maulid? Keutamaan dari Maulid Nabi Muhammad SAW ya, tentunya dari berbagai hal ya. Banyak yang kita bisa dapatkan, kemudian keutamaannya juga mungkin dari kelahiran Nabi itu ya Bu ya, Pak ya. Keutamanya pertama, lahirnya Nabi Muhammad SAW luar biasa sekali ya, ini sangat harusnya kita bahagia gitu ya Pak ya, dengan adanya atau dengan mendengarnya bahwa bulan Maulid nih, berarti bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Begitupun di bulan ini pun kita disunahkan untuk memperbanyak sholawat, kemudian memujinya dan juga mengingatnya gitu kan. Sesuai dengan tema ya, apa itu temanya? Cintaannya. Cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih sebenarnya bukti yang bisa kita berikan kepada Nabi gitu kan? Nah itu mungkin salah satunya dengan cara kita banyak mengingatnya, banyak bersolawat kepadanya, dan tentunya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun tidak gitu ya, dengan cara kita memuji Nabi Muhammad gitu ya, Allah pun memuji, apalagi kita sebagai hambanya gitu ya, sangat amat diharuskan lah ya untuk bersolawat kepadanya setiap saat gitu. Bila perlu setelah sholat fardu, lima waktu, di waktu bersolawat, ya banyak sekali ya Pak ya. Banyak. Kemudian apa sih yang kita bisa dapatkan gitu ya Pak? Biasanya kan di kalangan kita ada yang merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan cara misalkan mendatangkan penceramah gitu ya, untuk memberikan siraman rohani, kemudian nanti ada berbagai hal yang dipersiapkan seperti hidangan-hidangan gitu ya. Tentu di dalamnya pasti ada yang namanya kita mendapatkan banyak kebaikan gitu ya. Kita mendengarkan nasihat-nasihat ya, kemudian tentunya juga tetap menjalankan silaturahmi ya Pak ya. Yang jauh mendekat, yang jauh mendekat, yang dekat yang dekat semakin merapat gitu. Tentunya banyak kebaikan yang bisa kita dapatkan di sana. Tergantung kita ya Pak, tergantung kita yang menjalankan peringatan itu sendiri gitu. Apalagi yang mendakannya itu sangat luar biasa. Iya, banyak pengorbanan yang atau perjuangan gitu ya yang kita siapkan mengenai mungkin acaranya, kemudian mengundang
mengundang ceramahnya dan sebagainya gitu. Jadi banyak sih yang benar yang bisa kita dapatkan dari Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Masya Allah. Nah, untuk keutamaan nih Pak nih sangat luar biasa ya Pak untuk keutamaan ini. Nah, untuk keuntungannya nih Pak nih. Apa sih Pak untuk keuntungan kita merayakan? Masya Allah. Keuntungannya. Sebenarnya banyak sekali ya kalau kita bilang keuntungan ya tadi sebenarnya sudah disampaikan sama saja dengan keutamaan ya. Yang namanya keuntungan kalau tukang dagang ya otomatis ya penghasilan yang lebih gitu. Nah, intinya kalau misalnya kita berbicara keuntungan apa sih kelebihannya daripada kita mengadakan maulid ini kan begitu. Ya keuntungannya pertama tadi sudah disampaikan kan gitu ya bahwa maulid Nabi ini ya sebagian wilayah mengadakan atau sebagian yang mengadakan itu adalah ada yang namanya pembacaan sirah nabawiyah. Berjanji, dalamnya isinya apa sih? Itu bagaimana sairan-sairan yang menceritakan takjimnya terhadap Rasul, takrimnya terhadap Rasul, bagaimana di situ diceritakan bagaimana Rasul itu seperti bulan purnama, bagaimana Rasul itu seperti apa, bahkan ada yang namanya menceritakan kelahiran Nabi, contohnya Badat Selana Pirobi kan begitu ya, bagaimana sih proses kelahirannya Nabi kan begitu. Di situ diceritakan Rasulullah dilahirkan pada tanggal berapa, kemudian ada apa, itu luar biasa di situ membacakan sirah nabawiyah yang istilahnya disampaikan sejarah-sejarah Nabi. Keuntungannya apa buat kita? Kita mengetahui Rasulullah itu seperti apa. Di dalamnya itu di sirah-sirah nabawiyah itu diceritakan bagaimana Rasul itu akhlaknya. Makanya akhlak yang terjadi di situ kita disampaikan oleh para penceramah, oleh para dai yang akhirnya sampailah kepada kita. Wah, masya Allah, muhasabah diri apa ya muhasabah diri pribadi Rasulullah itu luar biasa. Kemudian apalagi di situ dibacakan zikrullah, dibacakan zikir terhadap Allah. Kan otomatis kalau misalnya ada acara maulid nih, misalkan ada yang namanya pembacaan zikrullah, ada pembacaan yang namanya tadi sirah nabawiyah, ada yang namanya tausiah, kan begitu itu. Kalau misalkan sekarang mungkin tausiah udah dibatasin ya Bu ya. Tausiah nih katanya kalau kata bapak saya kan begitu ya. Dibatasin ya Pak? Nah sekarang sudah dibatasin jam 11 atau jam 10 terus sudah selesai. Nah kalau dulu itu bisa sampai jam 2 sampai jam 4. Saking semangatnya, cintanya menyampaikan di situ keuntungannya apa? Padangan tidak saking semangatnya. Kalau sekarang mah padangan. Nah, kalau sekarang udah jam 12 juga udah padangan. Nah, kemudian apalagi ada di situ makna sodako. Di situ saling mengumpulkan kan yang punya hajatnya, mempersiapkan tempatnya, kemudian dia juga mengeluarkan biayanya. Begitupun masyarakatnya kan begitu mengadakan ikut partisipasi ya Pak? Partisipasinya. Bahkan bukan hanya di zaman sekarang, Salahuddin Al-Ayyubi juga sama ya, kalau pada maulid gitu ya. Ya salah satunya ya Salahuddin Al-Ayyubi, dia mengadakan yang namanya jamuan-jamuan dan sebagainya. Itu salah satu buktinya bahwa itu ada sodakoh di dalam maulid ini. Ada perjuangan ya Pak ya? Ada untungnya sodakoh. Luar biasa sodakoh ada banyak untungnya. Kalau misalnya kita bicara hadis yang paling sering kita ucapkan, iza mata bin adam in qata'a amaluhu, salah satunya apa? Sedekah. Kan begitu, itu sudah ngalir kan begitu. Keuntungannya buat kita apa? Selama kita masjid itu masih berdiri, selama sedekah itu tetap diberikan kepada masjid tersebut, masjid itu masih dipakai terus ngalir terus ya Pak ya. Masihnya sekali ngalirnya berturut-turut berkali-kali sampai ke yang lain juga Pak. Terus. Nah kan kita dengan sedekah itu kan mengundang kiainya tuh, kiainya nyampein ilmu tuh. Nah, ilmu yang disampaikan oleh para kiai itu sampai kepada kita amalkan. Dari mana asal muasalnya? Dari sedekah kita, ngalir juga ilmu yang dimanfaatin oleh yang lainnya. Selain kita bisa muhasabah juga ya Pak ya. Bisa terus memperbaiki diri dari sekarang dan sebagainya. Ya intinya untung kalau misalnya kita ngadain. Banyak untungnya ya Pak. Banyak untungnya. Jadi sebenarnya tidak ada yang merugi daripada ini semua. Insya Allah untung. Ini tadi silaturahmi yang tadinya kita tidak pernah ketemu. Ada pelajaran ini kita ketemu ya Pak ya.
Kang Arifin sama Bu Ustazah kan jarang Jarang ketemu. ketemu, ya. Nah, akhirnya dengan adanya Maulid jadi narasumber ketemu nih Masuk berdua. kuliah, alhamdulillah saya sangat bangga dan ketemu bangga. sama Kang Arifin. Jadi istilahnya ada apa ya keuntungan yang istilahnya karena silaturahmi tersebut ya luar biasa. Banyak sekali untuk keuntungan yang lainnya dari zikrullah, kemudian daripada tadi pembacaan sirah nabawiyah, kemudian Tausiah juga ya, Pak. tausiahnya, kemudian tadi ada silaturahminya, keuntungannya banyak sekali ya luar biasa. Bahkan kita yang paling utama adalah kita mendapatkan ilmu daripada tausiahnya ya. Kalau Dari misalkan- awalnya 3 tahun jadi tahu mungkin Pak dari Nah, awalnya. tapi kalau misalkan di kampung mah ya keuntungannya apa? Pulang ngaji dapat besek. Iya. Nah, Berkah kalau pas sudah mah jomet itu. Itu keuntungan. Apa nggak dapat demo Pak? Nah, dapat minta. Tapi sebenarnya yang paling penting dari keuntungan Maulid Nabi ini kan lagi-lagi untuk introspeksi diri gitu ya. Betul. Iya, Muhasabah kita. Muhasabah diri, mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin dengan cara kita ada perayaan seperti kayak tadi ada penceramah, otomatis kan kita mendapatkan ilmu yang Betul. untuk peneguran gitu. Iya, Oh, peneguran. ternyata kita mungkin lagi namanya iman kan ada naik turunnya Ada yang kan. naik, ada yang turun juga benar. Dengan adanya mungkin perayaan Maulid Nabi ini kita diingatkan untuk yuk bareng-bareng kita mencintai Nabi kita. Jangan asal cuma kayak cinta nggak sama Nabi, Iya. cinta Saya- apa ya buktinya gitu kan Harus ya. setiap orang bercinta itu harus punya bukti ya, Iya, perjuangan. ada perjuangannya mungkin dengan salah satu kita cinta doang Bu ya. iya mengingat Nabi, kemudian banyak bersolawat kepadanya dan juga apa ya meningkatkan diri kita ya kepada Allah gitu. Dan zikir juga Bu ya, kita harus benar-benar meningkatkan zikir juga gitu. Betul. Nah, Bu. Luar biasa. Luar biasa Masya Allah ya, dari tadi apapun yang keuntungan-keuntungan yang sangat luar biasa, kita harus benar-benar meningkatkan selawat kita, zikir kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini Pak, tanggapan dari Bapak dan Ibu apa nih? Ibu dulu nih, tanggapannya nih tentang perayaan ini, tanggapannya nih seperti apa? Kalau misalkan ada yang misalkan perayaan Maulid Nabi gitu, Ya, tanggapannya seperti apa? kalau menurut ibu gitu ya, yang namanya setiap apapun itu ketika kita merayakan Ya. kembali lagi kepada tujuannya. Tujuannya apa sih gitu kan? Tujuannya apa? Yang sekiranya memang itu baik untuk kita, baik untuk sesama, terutama baik untuk apalagi kan Maulid Nabi ini kan yang tadi sudah dibahas untuk muhasabah diri apa ya. Berarti kan itu dari sisi positifnya tuh banyak banget gitu kan. Dari segi kita mendapatkan ilmu, penambahan ilmu, kemudian muhasabah diri bersama-sama gitu kan, mengingatkan bagaimana kita nih sebagai umat nih udah benar-benar belum sih gitu kan. Iya. Kadang saya juga mikir, aduh ini dari apa namanya cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, apakah sudah benar-benar cinta ataukah hanya sebatas cinta doang cinta gitu. aja gitu tanpa kita melaksanakan Cuma tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya ya, salawat, zikir iya gitu. makanya di situ banyak pelajaran yang bisa kita ambil, terutama banyak lah ya dari segi kita muhasabah diri. Itu yang paling penting sih. Yang namanya manusia kan tidak pernah luput dari kesalahannya, Betul. tapi itu mungkin salah satu ajang supaya kita benar-benar tetap apa ya Pak, meningkatkan gitu ya, meningkatkan ketakwaan kita. Kemudian yang tadinya kita banyak leha-leha, yuk bareng-bareng kita semangat lagi gitu dalam mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian terutama juga kecintaan kita kepada Nabi itu bertambah gitu ya dari perayaan ini gitu. Masya Allah, barakallah, alhamdulillah yang sangat luar biasa. Mungkin Bu ini Bapak untuk harapan nih, untuk Bapak Ibu nih, untuk harapan apa nih, seperti apa nih untuk di bulan ini, harapannya nih. Ya, Masya Allah sih. Sebenarnya kalau kita berbicara harapan, semuanya pasti berharap kita ingin disatukan atau bersamakan dengan Rasulullah. Masya Allah. Amin. Amin. Harapannya di bulan ini tuh kenapa kita melaksanakan sering membacanya sholawat, sering membaca Al-Quran, akhlaknya Rasul kan akhlak Luar biasa ya. Masya Allah ya. Makanya Best. ingin diharap, kalau kita berbicara harapan ya inginnya
ya kita di bulan ini tuh mulai ya tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Ustazah, kita mulai muhasabah diri. Nah, mulai muhasabah diri dengan menerapkan akhlaknya Rasul. Kan begitu. Akhlaknya Rasul seperti apa, adabnya Rasul seperti apa, kan begitu ya. Bahkan ya kalau misalkan kita mengkaji ilmu, akhlak dulu apa ilmu dulu, kan begitu. Akhlak dulu kan, adab dulu ya, gitu. baru ke ilmu, kan begitu. Nah, pada dasarnya kita semoga di bulan ini ya semua berharap ada perubahan. Amin. Ingin berubah, ingin menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya, yang tadinya ya istilahnya tidak sering membaca sholawat, sekarang membaca sholawat. Yang tadinya kecintaan terhadap Rasul itu kurang, sekarang semakin cinta terhadap Rasul. Amin ya Allah, gitu Masya Allah. Bahkan ya kita sering ya kan kalau misalkan kita bertanya apa sih itu makna cinta, kan gitu ya. Cinta itu cinta apa sih? itu seperti apa, kan gitu. Kita sering bertanya ya Bu ya. Cinta itu seperti apa, bukan berarti ciluhna mata, kan gitu ya. Nah ya. Nah, kalau misalkan cinta itu, kalau misalkan kita berbicara cinta tadi, aksiru sholawat, dibaca sering perbanyak sholawat, perbanyak bacaan sholawat kita. Ya kalau misalkan kita mengaku cinta tapi tidak pernah menyebutkan sholawat terhadap Rasul, tanda tanya itu. Cinta seperti apa itu? Apa ngomong doang? Ya kalau misalkan kemudian cinta itu selalu rela berkorban. Nah, harapannya kita pun menjadi pribadi Rasulullah yang selalu rela berkorban. Bagaimana sih Rasulullah rela berkorbannya? Ketika Rasulullah rela berkorban yang namanya hartanya, rela berkorban di dalam kehidupannya, bahkan dia sampai menahan lapar di dalam tubuhnya. Bahkan yang paling penting rela korbannya Rasulullah itu adalah salah satunya ketika mau dicabut nyawa. Masya Allah itu. Rasulullah ketika mau dicabut nyawa, siapa yang dipanggil? Ummati, umatnya. Berarti sangat memikirkan kita banget ya Bu ya. Sangat memikirkan. Ketika dicabut nyawa, bahkan malaikat Israel mencabut nyawa Rasulullah, dia masih sempat bertanya, ya malaikat Israel, ini apa yang saya rasakan? Ini adalah dicabut nyawa ya Rasulullah. Masya Allah, sakitnya luar biasa. Apakah ini masih ada bisa dikurangin? Rasulullah masih bisa minta kurang sama malaikat Israel, kita minta kurang sama malaikat Israel, ditambahin sakitnya. Rasulullah minta kurang, bisakah dikurangi rasa sakitnya? Ya Rasulullah, ini sudah yang paling pelan. Itu paling sederhana ya Pak? Yang paling sederhana. Kata Rasulullah bilang kepada malaikat Israel, hai malaikat Israel, jangan sampai umatku merasakan sakitku, katanya. Kemudian kata Rasulullah bilang seperti ini, ya malaikat Israel, rasa sakit umatku semuanya tanggungkan kepadaku. Masya Allah tuh. Ya, saking cintanya, maka kita pun harus mencontoh pribadi Rasulullah. Di kesempatan ini harapan kita selalu rela berkorban. Merinding kalau bahas. Rela berkorban. Masya Allah. Rela berkorban, Masya Allah. Nah, kalau misalkan ada yang mengaku cinta tapi tidak mau berkorban, wah itu tanda tanya lagi. Jangan bilang cinta kalau tidak mau berkorban. Contohnya ya kalau kita masih sebenarnya kalau misalkan udah cinta ya contoh Kang Arifin cinta sama Neng Wilda misalkan gitu ya. Nah kalau misalkan sudah cinta sama Neng Wilda, apapun dilakukan kan begitu. Harus semangat, harus berjuang. Ya kalau ibarat kata gitu ya, lautan akan ku seberangi gitu ya, padahal ngawadul. Gunung akan ku daki padahal naik kan gitu. Nah itu bukti cinta kita itu harus seperti itu, kita harus rela. Hujan gerimis aja tidak menjadi masalah, kan begitu. Terobos terus. Nah, tapi jangan sampai juga kita salah mentafsir. Ya. Nah, Kecuali kalau misalnya ada acara maulid, walaupun hujan gerimis, terobos. Ya tapi lihat dulu terobosnya jangan sampai berat jadi penyakit. Nah, ya kan kalau ada juga yang jadi penyakit yaitu adalah ketika menjadi yang namanya rojali, rombongan jamaah liar contohnya, ini bahaya. Jangan seperti itu juga. Bukti cinta itu bukan seperti itu juga. Nah itu harapan kita ya tadi, kita semakin meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah gitu ya, dibuktikan dengan sholawat. Nah bahkan Rasulullah Allah saja bersalawat kepada Nabi, kan gitu ya. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu
Sallu alaihi wasallim taslima. taslima. Apalagi Allah Kita yang yang kayak Maha sebagai- Kita sebagai umatnya. umatnya gitu ya, perbanyaklah sholawat ya. Amin, amin. Ya. Untuk menambah rohani juga, untuk menambah semangat kita juga Pak. Iya, betul sekali. Sholawat ya. Untuk harapan nih yang sangat luar biasa ya, untuk Bapak yang sangat luar biasa, untuk harapannya untuk Ibu nih, apa sih Bu harapan Ibu untuk bulan sekarang nih? Kalau bahas harapan gak bisa sedikit kayaknya Pak ya. Kalau harapan banyak. Saking banyaknya. Tapi yang paling Makanya salah satunya mudah-mudahan 2021 nikah. Amin. Semoga kita doakan ya semoga. jadi doa, amin. Amin. Harapan di bulan ini tentunya mudah-mudahan kita ya, tidak cuma ibu dan juga semuanya lah ya. Mungkin dulu atau kemarin kita sempat lalai, sempat lengah, sempat melehoi imannya gitu ya. Mudah-mudahan dengan di bulan Maulid ini kita bisa menumbuhkan semangat untuk terus bersolawat kepadanya. Kemudian yang paling penting itu continue ya Pak ya. Betul. Walaupun sholawatnya tidak seberapa atau tidak dalam hitungan 1000, 2000 atau bahkan beribu-ribu, yang penting mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan yang luar biasa. Meskipun setelah sholat misalkan hanya 3 kali, ya nggak apa-apa. Yang mudah-mudahan sih bisa bertambah dan keimanan kita tetap terjaga dan mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya Allah, amin. Apapun yang kita harapkan tercapai, iman kita selalu meningkat dan juga pokoknya selalu dalam ketenangan lah ya, ketenangan, kebahagiaan dan kedamaian. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Bulan alamin. cinta berkapan Nabi. Masya Allah, barakallah. Semakin meningkat ya Pak ya cinta kita kepada Nabi dan juga Ya, ketakwaan masalah- kepada Allah Subhanahu Apalagi wa kalau taala. kita berbicara sekarang bulannya cinta tercinta ke Rasul. Ya, bagaimana kita harus mencintai Rasul? Buktikan cinta kita. Buktikannya dengan apa nih kira-kira nih? Dengan bersolawat. Ayo. Bersolawat dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk nih Ibu udah nih untuk harapan saya mungkin ya. Harapan itu punya harapan juga nih, apa nih harapan? Maksudnya Bapak nggak nanya ke saya gitu. Nggak nanya saya gitu ya. Coba Akang buka harapan Ya. Anda. Lulus sih udah tahu dia. Dan mungkin untuk harapan Arifin yang untuk di bulan ini sih banyak kalau dicari terkait di bulan. Iya, buktikan. Betul Pak. Ya, untuk harapan Arifin sih semoga untuk seterusnya diberikan kesehatan juga, walaupun Amin. diri sendiri ataupun ibu juga nih diberikan Amin. kesehatan, Amin. diberikan kemudahan Amin. untuk setiap hari-harinya, setiap kedepannya dan diberikan kesuksesan juga. Amin. Amin ya Allah amin. Dan kan di masa pandemi ini ya, semoga pandemi ini cepat berakhir Amin. gitu ya, dan berjalan dengan lancar lagi seperti biasa gitu ya. Mungkin Ibu harapan Arifin semoga sukses. Amin. Amin. Ya Allah. Aduh. Dan membahagiakan orang tua, ibu dan bapak. Itulah cinta ya. Cinta yang mungkin untuk saat cinta kita sholawat dulu nih. Sahabat-sahabat podcast di rumah, sebelum kita selesai nih, mari kita sholawat dulu ya. Ini bukti kita cinta kepada Nabi ya. Mudah-mudahan apa ya selalu konsisten ya dimanapun berada, kapanpun dan berapa kali pun kita bersolawat. Nah, tidak ada batasannya. Iya. Tidak ada batasan. Ya jangan sampai kita lupa lah gitu kepada sholawat karena salah satu hadis Rasul mengatakan barang siapa satu kali bersolawat gitu ya keuntungannya ada yang 1000, 1000. Bahkan ada yang Dilipat gandakan ya Pak Lagi kebahagiaan. itu baru satu ya Pak, baru satu. baru satu. Bahkan ada yang menyebutkan saking utamanya sholawat gitu ya, itu bisa menghapus dosa kita yang terdahulu dan bahkan Amin ya Allah. Amin ya. yang belum gitu. Iya. Luar biasanya tuh sholawat. Bahkan ya ada yang mengatakan doa seseorang tidak akan diijabah sebelum dia baca sholawat kepada Nabi. Kamu ngedoa apapun ya Allah dan sebagainya gitu ya, tapi kamu lupa bersolawat. Makanya ketika kita diajarkan doa oleh guru-guru kita pasti ada salah satu sholawatnya. Sholawat dulu. Minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Wa ala ala ali sayyidina Muhammad. Minimal itu. Nah, Setiap kita berdoa, Ada dia juga ya Pak ya, nggak langsung minta ada gitu. iya, apa juga salawatnya apa itu dulu. ada badannya gimana tuh? Ada badannya. Kalau kata Ya, orang dengan mah cara gitu, salawat dulu ya Pak ya. Iya. Kalau kata orang mah, kalau kita berdoa tanpa sholawat, doanya itu ngegantung, cenah kan gitu ya.
ngegantung tidak sampai kepada Rasulullah, tidak sampai kepada Allah, gitu ya. Akhirnya ya salah satunya kita harus selalu makanya kalau ada satu kisah yaitu adalah Sultan Turki, yaitu dulu ya kalau zaman dulu gitu kan kesultanan, salah satunya ada yang namanya Sultan yang namanya Abdul Hamid. Nah, Sultan Abdul Hamid ini Sultan Turki gitu ya. Dia kalau lupa sholawat nangis, masya Allah. Bahkan bercucuran darah ya, Pak. bercucuran darah. Lupa sholawat, Kita sholawat. ya, Ya, Yang salawat nih. yuk kita sholawat lah gitu ya. Mudah-mudahan ini bukti Mudah-mudahan kita ini bukti cinta cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk sahabat podcast juga bisa mengikuti kita ya untuk berselawat. Kita berdiri ya. Diri ya. Demikian. Demikian. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina, fahtafas minhul buduru misla husnik ma ra'ayna, qatu ya wajha sururi, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksirun ghali, anta misbahu suduri, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Muayyad ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblataini, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat podcast dimanapun kalian berada, alhamdulillah tadi kita melakukan selawat kepada Muhammad SAW. Semoga kita diberikan keberkahan, diberikan kemudahan ya Allah SWT. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sebelum kita akhiri, sebenarnya saya sangat bangga dan saya sangat bahagia bisa
sharing-sharing dengan Ibu Ustazah Siti Warko dan sama Bapak Ustadz Datri Nurmansyah. Nah, terima kasih untuk sahabat podcast maupun berada. Selalu bersemangat, selalu bersolawat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tingkatkan selalu cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sekali lagi kita doakan nih untuk guru-guru kita nih tercinta dari ibu dan bapak, semoga ya Allah diberikan kemudahan juga, diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.